Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andini Putri Agustin Balukea dari kelas 1110 Sains 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi alat peredaran darah seperti darah, jantung, dan pembuluh darah, serta beberapa kelainan yang bisa terjadi pada sistem peredaran manusia. Yuk, simak penjelasannya sampai selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Oke teman-teman, langsung saja, apakah yang dimaksud sistem peredaran darah? Jadi teman-teman, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah jaringan organ dan pembuluh yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya ke sel dan jaringan, sekaligus mengangkut produk limbah seperti karbon dioksida untuk dibuang. Dan sistem peredaran manusia digolongkan sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, dan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu siklus lengkap. Di sini ada fungsi dan bagian utama sistem peredaran darah manusia. Fungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama memiliki 3 bagian utama: jantung, pembuluh darah, dan darah. Bagian utama yang pertama, jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terus bekerja tanpa henti untuk mengalirkan darah beroksigen ke seluruh sel tubuh dan mengembalikan darah kotor ke paru-paru. Struktur jantung. Struktur jantung manusia terdiri dari 4 ruang dan beberapa katup yang mengatur aliran darah. Letak dan ukuran jantung terletak di rongga dada bagian tengah agak kiri di antara paru-paru. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Beratnya sekitar 300 gram pada orang dewasa. Ada 4 ruang jantung, yaitu terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh. Serambi kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru, dan bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan memiliki dinding yang lebih tebal karena bekerja paling keras. Katup-katup jantung yaitu katup tricuspidalis, katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis. Lokasi katup tricuspidalis antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Fungsi katup tricuspidalis memungkinkan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan mencegah darah kembali ke atrium kanan. Katup mitral. Lokasi katup mitral antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsi katup mitral memungkinkan darah beroksigen mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan mencegah aliran balik ke atrium kiri. Katup aorta. Lokasi katup aorta antara ventrikel kiri dan aorta (arteri utama). Katup pulmonalis. Lokasi antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Fungsi katup pulmonalis memungkinkan darah dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan mencegah darah mengalir balik ke ventrikel kanan. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu perikardium, lapisan terluar berupa selaput pelindung jantung dan berisi cairan untuk mengurasnya ke gesekan saat jantung berdenyut. Yang kedua, miokardium, lapisan tengah, merupakan otot jantung yang kuat dan berperan utama dalam pemompaan darah. Yang ketiga, endokardium, lapisan terdalam, melapisi ruang jantung bagian dalam. Mekanisme peredaran darah. Peredaran darah kecil. Pulmonalis. 1. Darah miskin oksigen dari bilik kanan jantung dipompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. 2. Di paru-paru terjadi pertukaran gas. Karbon dioksida dilepaskan dan oksigen segar masuk ke dalam darah. 3. Darah kaya oksigen kemudian mengalir kembali ke
ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Hasilnya darah berubah jadi kotor, CO2 menjadi bersih, O2. Peredaran darah besar. Sistemik. 1. Darah kaya oksigen dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri jantung. 2. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen ini ke aorta, arteri terbesar. 3. Dari aorta, darah mengalir ke arteri yang lebih kecil hingga ke jaringan kapiler di seluruh tubuh. 4. Di kapiler, darah melepaskan oksigen dan nutrisi, lalu mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme. 5. Darah miskin oksigen kembali ke serambi kanan jantung melalui vena. Hasilnya, menukar gas karbon dioksida CO2 dengan oksigen O2 di paru-paru. Selanjutnya, darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Sel darah merah, eritrosit. Struktur sel darah merah berbentuk cakram bikonkav, cekung di kedua sisi, dan merupakan sel darah yang paling melimpah, mengandung hemoglobin yang memberi warna merah. Fungsinya mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan dan organ tubuh, serta membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Fungsinya berperan sebagai sistem imun untuk melindungi tubuh dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan patogen lainnya. Trombosit, keping darah. Struktur trombosit bukan sel utuh melainkan fragmen sel yang lebih kecil yang berasal dari megakaryosit. Fungsinya memulai dari berperan penting dalam proses pembekuan darah, koagulasi, dengan membentuk sumbatan sementara pada pembuluh darah yang terluka. Plasma darah. Struktur plasma darah, komponen cair darah berwarna kekuningan yang terdiri dari sekitar 92% air dan 8% zat padat seperti protein, albumin, imunoglobulin, fibrinogen, elektrolit, hormon, dan nutrisi. Fungsinya sebagai medium transportasi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan limbah, serta menjaga keseimbangan tekanan osmotik, pH darah, dan suhu tubuh. Selanjutnya, mekanisme pembekuan darah. Ketika kita terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah senyawa trombin menjadi trombin dengan bantuan CO2, kalsium, dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka, sehingga darah berhenti mengalir. Zat-zat yang berperan dalam pembekuan darah meliputi trombosit, keping darah, faktor pembekuan darah, terutama protein seperti fibrinogen dan trombin, serta vitamin K dan ion kalsium. Trombosit bekerja dengan menutup luka, sementara fibrinogen dan trombin membentuk gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan. Vitamin K dan kalsium juga esensial untuk memicu dan menjalankan proses ini. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah struktur seperti tabung kecil yang mengangkut darah di dalam tubuh. Ketika jenis pembuluh darah di atas memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Ukuran dan strukturnya berbeda-beda. Arteri, pembuluh nadi. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Struktur arteri memiliki dinding tebal dan elektris untuk menahan tekanan tinggi. Contoh, aorta dan arteri pulmonalis. Fungsi arteri
mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah miskin oksigen ke paru-paru. Memiliki dinding paling tebal di antara ketiknya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Vena, pembuluh balik. Vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Struktur vena, dindingnya lebih tipis dari arteri dan vena besar memiliki katup. Contoh, vena cava superior dan inferior, serta vena pulmonalis. Fungsinya mengalirkan darah miskin oksigen kembali ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen. Tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Dan yang terakhir, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah halus yang menghubungkan arteri dan vena. Struktur kapiler, dindingnya sangat tipis untuk pertukaran zat. Contoh, terdapat di hampir seluruh jaringan tubuh. Fungsinya tempat pertukaran oksigen, nutrisi, karbon dioksida, dan limbah antara darah dan sel. Memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, kelainan darah. Dan ini gejala dan pencegahan. Gejala, nyeri dada terutama saat aktivitas bisa tanda PJK, sesak napas saat istirahat atau beraktivitas, edema, pembekalan di kaki atau pergelangan kaki, palpitasi, detak jantung yang tidak teratur, sirkulasi tidak lancar, mati rasa atau kesemutan di ekstremitas. Pencegahan. 1. Gaya hidup sehat. Makan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, tidak merokok, batasi konsumsi alkohol. 2. Kontrol faktor risiko, pantau tekanan darah dan kolesterol, kelola diabetes, jaga berat badan ideal. 3. Pemeriksaan rutin, deteksi dini sangat penting.